saya Dr. Mary Frida Tripalupi, MSI. Saya merupakan salah satu pengajar di program studi Magister Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Selain mengajar di program studi S2 Ilmu Komunikasi, saya juga mengajar di program S1 Ilmu Komunikasi dan juga di program Doktor Ilmu Administrasi Fisip Untak Surabaya. Dalam bidang pengajaran, biasanya saya mengajar mata kuliah Media and Cultural Studies, Komunikasi dan Gender, Metode Penelitian Sosial, Metode Penelitian Komunikasi, dan juga Seminar Advokasi dan Komunikasi Kebijakan. Selain bidang pengajaran, biasanya saya juga melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian di mana saya banyak menyoroti tentang kajian komunikasi dan juga media and gender studies. Berikut merupakan salah satu contoh video pembelajaran saya yang bisa dilihat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Ya, kita ketemu lagi teman-teman di mata kuliah Komunikasi dan Gender. Jadi nanti komunikasi gender ini akan kita bahas selama 1 semester ya. Jadi kita dari minggu ke minggu ya kita akan membahas tentang komunikasi gender yang terdiri dari minggu pertama ini ada pengenalan mata kuliah seperti tadi gitu ya. Kita memperkenalkan tentang mata kuliah ini yang akan kita bahas apa saja. Ya, kemudian ada peraturan, ada kontrak kuliah gitu ya. Kemudian nanti pertemuan kedua kita akan membahas bagaimana komunikasi gender sebagai sebuah studi gitu ya. Kenapa sih anak komunikasi kemudian mempelajari tentang komunikasi gender? Kemudian di minggu ketiga ini ada pendekatan teoritis ya tentang pembangunan gender ya di Indonesia. Kemudian minggu keempat ini ada tentang feminisme, kita akan belajar tentang sejarah feminisme, bagaimana perkembangannya di luar hingga sampai ke Indonesia gitu ya. Kemudian selanjutnya di minggu kelima ini ada tentang kita akan belajar tentang feminisme dan juga bentuk-bentuk feminisme. Kemudian minggu ke-6 tentang gerakan feminisme ya. Jadi ada banyak sekali gerakan-gerakan feminisme. Kemudian minggu ke-7 kita akan belajar tentang feminitas dan maskulinitas ya. Kemudian UTS ya. Jadi kira-kira seperti itu ya, sampai dengan pertemuan UTS. Kemudian selanjutnya ya di minggu ke-9 kita akan belajar tentang konsep-konsep terbaru di dalam komunikasi gender ya. Kemudian minggu ke-10 ada kita bicara tentang gender dan juga isu-isunya di media ya yang banyak berkembang. Kemudian minggu ke-11 tentang isu gender di media. Minggu ke-12 tentang isu gender di media lagi sampai minggu ke-13 ya. Tentang kita masih banyak karena banyak sekali ya isu-isu gender di media itu nanti kita bisa kembangkan gitu ya. Kemudian minggu ke-13 bagaimana menganalisa berita yang berspektif gender. Nah, kita nanti jadi lebih kritis lagi ketika melihat pemberitaan ya. Apakah pemberitaan itu berspektif gender atau tidak? Kemudian minggu ke-14 ini kita belajar tentang tema-tema penelitian di bawah ranah komunikasi gender. Minggu ke-15 masih sama tentang tema-tema penelitian di bawah komunikasi gender dan juga kemudian UTS. Jadi kira-kira itu yang akan kita diskusikan di dalam 1 semester, teman-teman. Nah, baik. Kemudian tentang proporsi penilaian, ya teman-teman bisa lihat nanti UAS itu 40%, ada UTS 30%, tugas dan kuis 20% dan juga presensi 10%. Jadi nanti teman-teman bisa menilai lah ya, mengakses diri sendiri gitu. Kira-kira saya nanti dapat nilai berapa gitu ya. Oke, sekilas tentang mata kuliah ini sebagai pengantar. Mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman sampai di sini. Teman-teman apakah sudah pernah mendengar kata gender sebelumnya? Sudah. Oke, saya mau tanya dulu. Yang tahu definisi gender siapa? Mas, silahkan. Mas, iya. Kalau dari gender sendiri beda dengan jenis kelamin. Kalau gender sendiri itu seperti kita sebagai saya, contohnya sebagai lelaki bisa memasak, terus habis itu meskipun nggak main bola itu nggak apa, terus habis itu banyak lagi lah bu macam-macamnya. Jadi gender ini tidak ada batasan antara laki-laki ataupun perempuan. Gender tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Ada yang punya pendapat yang lain yang berbeda? Silakan. Gender.
Sering dengar kan? Ya, apa? Definisinya gender. Ada lagi? Oke, sebelum nanti kita mendefinisikan definisi daripada gender, oke, kita bermain dulu ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat di sini teman-teman. Oke, barista. Tahu ya, barista itu apa ya? Oke, barista identik dengan laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kenapa alasannya? Kenapa? Barista identik dengan laki-laki? Karena kalau ke kafe-kafe tuh yang ditemui perempuan tuh selalu ada di bagian kasir. Jadi pas membuat biji kopi kayak gitu-gitu kita sering lihat laki-laki gitu. Kebanyakan gitu. Oke, kebanyakan laki-laki, lebih cocok gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Oke, dokter. Dokter di bayangan Anda itu laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Ya. Dua-duanya. Tapi kayaknya lebih ke mana ya kalau bilang dokter gitu? Laki-laki. Oke. Kita ke pertanyaan ketiga. Hacker. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, sepakat ya. Ini semua sepakat bilang laki-laki ya. Oke. Kemudian ini suster. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oke. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Pink. Identik laki-laki atau perempuan? Perempuan. Hah? Ada yang laki-laki? Ada yang pink identik laki-laki? Kenapa? Laki-laki nggak boleh pakai baju pink? Boleh. Tapi kenapa tadi identik dengan perempuan? Karena cerah, warnanya feminin. Oke, nanti kita bahas ya. Selanjutnya, olahraga menembak identik dengan laki-laki atau perempuan? Sepakat ya? Kata satu suara nih ya. Dilecehkan identik dengan laki-laki atau perempuan? Ada laki-laki? Ada laki-laki dilecehkan? Ada. Coba saya tanya, teman-teman kalau pulang malam yang perempuan ada nggak perasaan takut dilecehkan? Ada. Kalau yang laki-laki ada nggak mas perasaan takut dilecehkan? Tidak. Oke, enggak ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, genit. Laki-laki atau perempuan kalau genit? Perempuan ya. Oke. Pekerjaan rumah tangga, masak, nyuci. Laki-laki ada masak? Nyuci. Ngepel. Good. Karena jarang nih ya. Oke. Ya, tadi teman-teman dari beberapa pertanyaan gitu ya, teman-teman nih ada yang bulat mengatakan sepakat semuanya tuh sama. Kayak misalkan tadi ketika ada pertanyaan pink, identitas laki-laki atau perempuan? Perempuan gitu ya. Nggak ada, saya dengar laki-laki itu nggak ada gitu ya. Kemudian tadi ketika dilecehkan, semua sepakat perempuan gitu ya. Nggak ada yang bilang laki-laki gitu ya. Kemudian ketika misalkan bilang apa tadi, barista gitu ya, semua sepakat laki-laki ya. Pertanyaannya adalah kenapa jenis kelamin tertentu itu kemudian menentukan profesi, menentukan perilaku gitu ya dari orang yang kemudian menjadi berbeda. Kenapa? Dari pertanyaan saya yang pertama tadi, gender gitu ya. Jadi gender itu ya, itu tadi saya sepakat ya bahwa teman kita tadi menyatakan bahwa gender itu beda dengan jenis kelamin. Betul. Gender itu beda dengan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin laki-laki, perempuan, jelas ya. Kemudian tidak bisa dipertukarkan. Bisa Bu, ada yang bosen gitu ya. Nah, ada yang bosen lah jadi laki-laki mau jadi perempuan aja bisa juga ya. Tapi itu menggugat Tuhan, ya kan? Karena sebenarnya kalau jenis kelamin itu sudah dibuat oleh Tuhan, sudah ditentukan oleh Tuhan. Tapi kalau gender itu konstruksi sosial. Tadi ketika kita bilang misalkan pekerjaan rumah tangga perempuan, tapi ada nggak laki-laki masak? Ada. Chef kita banyak laki-laki, ya kan? Ada nggak yang misalkan membersihkan rumah? Ada, gitu kan? Kemudian ada nggak yang misalkan beberes? Ada, laki-laki ada banyak gitu ya. Tapi kan di bayangan kita gitu ya,
kita dikonstruksikan bahwa pekerjaan rumah tangga itu adalah pekerjaannya perempuan gitu ya. Jadi pink itu perempuan, dilecehkan itu perempuan gitu ya. Jadi kalau ada laki-laki dilecehkan ada, tapi kalau laki-laki dilecehkan exposure-nya tidak besar seperti perempuan gitu ya. Laki-laki pakai pink boleh-boleh saja, cuma kalau pakai pink mungkin kalian satu kelas, ih ngapain sih kamu pakai baju pink gitu ya. Rasanya karena apa? Tidak terbiasa. Suster ya atau perawat itu boleh-boleh saja laki-laki, cuma mungkin kita dikonstruksikan bahwa suster atau perawat itu adalah perempuan. Ya, pada akhirnya ada pekerjaan, ada warna gitu ya, ada mungkin pekerjaan atau apapun pada akhirnya itu bisa menjadi seolah-olah menjadi jenis kelamin tertentu, padahal sebenarnya tidak. Itu dikonstruksikan oleh masyarakat. Jadi masyarakat yang mengkonstruksikan tentang itu, gitu ya. Oke, itu sekilas tentang komunikasi gender teman-teman. Dalam menggunakannya ya, kamu kelihatan feminin. Dari mana? Karena pakai rok. Nah, itu ya. Itu kan padahal tadi kalau melihat ini menyerupai perempuan. Padahal kalau kita lihat fashion itu terus berubah, ya. Mungkin sekarang rok itu banyak dipakai perempuan, tapi di masa lalu rok juga dipakai sebagai pakaian daripada laki-laki, misalkan seperti itu ya. Jadi artinya konstruksi gender ini akan terus berubah. Mungkin sekarang tadi tidak semua sepakat bahwa pink pakaian perempuan ya, warna perempuan yang cerah, soft dan feminin. Tapi next mungkin bisa berganti bahwa pink ini warna yang sangat maskulin. Itu sangat mungkin terjadi. Gitu ya. Karena tadi ini akan berubah. Jadi tidak ajek ya, tidak ajek seperti jenis kelamin. Kalau jenis kelamin tadi tidak berubah kecuali kita mau menggugat Tuhan gitu ya. Tapi kalau namanya konstruksi gender ini bisa berubah. Barista mungkin yang sering kita temui adalah laki-laki, tapi mungkin next banyak perempuan yang belajar juga membuat kopi. Jadi it's okay juga gitu ya, menjadi sebuah profesi yang digeluti oleh para perempuan gitu kan. Oke ya. Oke, jadi teman-teman seolah-olah kemudian menjadi ada aturan gitu ya, menjadi ada aturan tentang sebuah gender gitu ya. Misalkan tentang laki-laki itu dianggap rasional gitu ya, dianggap protektif, kuat gitu ya, penentu gitu ya. Ini anggapan-anggapan secara umum, sehingga kemudian ketika laki-laki tidak bisa kuat gitu ya, lemah, pasti dibilang, kamu masa laki-laki lemah, masa laki-laki nangis? Padahal laki-laki boleh nangis nggak? Boleh. Ada di sini yang suka nangis laki-laki? Ada lah ya, boleh gitu ya. Jadi nggak apa-apa kok, gitu. Laki-laki menangis itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi anggapan kuat, anggapan penentu itu karena gender rules ya. Karena memang kita dianggap sebagai karakteristiknya laki-laki begini gitu ya. Tapi boleh kok suatu ketika kita lemah, kita baper ya untuk laki-laki. Boleh. Karena manusia itu pada hakikatnya sama gitu ya. Oke. Kemudian gender rules lagi gitu ya. Bahwa laki-laki itu dominasi ya. Karena tadi kuat, dia mendominasi baik dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi politik, dari sisi kekuatan sosial, dia harus mendominasi. Jadi kalau pada akhirnya misalkan perempuan gitu ya, dikasih kelebihan pekerjaan lebih baik daripada pasangannya gitu ya, ini dianggap sesuatu yang nggak berimbang. Laki-laki menjadi tidak terlalu berharga, ya nggak? Kita lihat di sekitar kita gitu ya. Wih, masa tuh cowoknya nggak guna banget, kerjanya ini, gajinya ceweknya tuh luar biasa gitu. Itu yang sering kita dengar seperti itu gitu ya. Jadi itu adalah konstruksi, tapi sebenarnya nggak apa-apa loh. Ya kan tidak semua orang beruntung gitu kan. Ya, jadi tinggal kompromi saja. Ya, tapi konstruksi memang membuat seperti itu gitu ya. Oke, baik. Kemudian gender rule tentang perempuan ya. Tentang perempuan sendiri ya, ini dianggap perempuan tuh emosional, irasional, pemelihara, lemah dan tunduk. Ya. Irasional ya. Wah, pokoknya cewek ini sukanya pakai emosi. Ya. Makanya kadang-kadang kalau perempuan dianggap misalkan di prestasinya bagus, kemudian diangkat menjadi pemimpin, kadang-kadang isu-isu yang kemudian muncul adalah ketika wah jangan deh, soalnya nanti baperan, emosional, ya. Suka gitu ya. Nah, itu anggapan secara umum ya. Kemudian pemelihara, jadi urusan di rumah ya, itu menjadi tanggung jawab seolah-olah tunggal perempuan ya. Jadi perempuan itu di dapur, di sumur dan di kasur. Ya, di dapur masak harus bisa ya.
Saya pun begitu ya. Walaupun udah sekolah tinggi, tetap saja orang tua saya, ayo harus bisa masak. Perempuan tuh mau setinggi apapun, harus bisa masak. Nah, jadi di dapur, di sumur, ya harus bisa bersih-bersih ya. Di kasur, harus bisa meladenin suami. Ya. Kalau bahasa Jawanya, macak, manak, masak gitu ya. Jadi harus bisa dandan ya, supaya suami nggak kemana-mana. Kemudian harus bisa masak yang enak, meladenin suami ya, dan harus bisa beranak gitu ya, karena urusannya dengan reproduksi gitu ya. Itu anggapan gender role. Makanya perempuan kalau nggak punya anak, wah ini yang disalahkan perempuan, padahal bisa jadi itu adalah salah laki-laki juga bisa gitu ya, tapi yang disalahkan perempuannya gitu ya. Nah itu yang sering terjadi di di sekitar ya, lingkungan sekitar kita gitu ya. Perempuan tuh harus tunduk ya, perempuan harus tunduk, jadi harus ngikutin apa kata laki-laki gitu ya. Nah, jadi itu adalah anggapan menjadi seorang perempuan yang baik gitu ya. Kemudian, nah gender role itu kemudian menjadi sebuah aturan yang tidak tertulis. Bukan perempuan, misalkan kalau dia pemimpin, ya perempuan lebih hebat dari laki-laki. Ini dianggap di masyarakat ini juga sering dibahayakan gitu ya, dianggap bahaya. Ya. Wah, ini berarti tuh suaminya kalah tuh di rumah, ya yang mungkin sering kita dengar ya. Kemudian pada posisi pengambilan keputusan, mutusin sendiri gitu ya. Kemudian upah yang lebih tinggi, ya. Gaji istri lebih besar, ini juga dianggap sebagai sesuatu yang mengancam keharmonisan ya. Kemudian hebat matematika teknik ini juga langka gitu ya. Jadi kalau ada perempuan jadi pilot, perempuan jadi dokter gitu ya, atau perempuan jadi misalkan arsitek gitu ya, ini dianggap wah gitu ya. Padahal ya kita punya kesempatan yang sama gitu kan. Oke, jadi gitu ya teman-teman, kalau kita melihat gitu ya, betapa posisi antara laki-laki dan perempuan ini menjadi tidak seimbang. Nah inilah yang disebut seksis ya, sebagai sebuah konsep daripada patriarkis ya. Jadi wanita lebih rendah daripada pria berdasarkan pada esensialisme biologis gitu ya. Jadi perbedaan biologis antara jenis kelamin. Memang secara jenis kelamin ya, secara kekuatan iya dong, beda dong, beda laki-laki dan perempuan pasti kekuatannya beda. Saya adu ponco pasti kalah gitu kan. Tapi kalau adu kesempatan ya, adu kepintaran, harusnya kita punya kesempatan yang sama gitu ya. Seksis sebagai konsep patriarkis ya. Jadi wanita itu kemudian ya, seksis itu jadi kayak kebencian, ketidaksukaan karena perempuan gitu ya. Nah, jadi seksis itu wanita itu kemudian dianggap lebih rendah posisinya ya, secara berdasarkan biologis gitu ya, antara jenis kelamin. Jadi itu yang kemudian menyebabkan wanita itu menjadi lemah, ya harus tunduk pada laki-laki gitu ya, baik dari ukurannya gitu ya, sementara laki-laki itu kuat gitu ya. Kemudian pada akhirnya gitu ya, perempuan dianggap tadi ya emosional, ya jadi tidak logis gitu ya, kemudian tidak layak untuk menjadi pemimpin gitu ya. Nah, jadi itulah anggapan-anggapannya ya. Sementara laki-laki dianggap dia logis, dia cocok jadi pemimpin dan seterusnya. Oke. Nah, jadi seksis itu adalah ketidaksukaan tadi ya, saya bilang ya, ketidaksukaan terhadap perempuan ya. Jadi secara tidak sadar ya diprogram secara sosial itu bahwa kemudian kita membenarkan tentang konsep-konsep tadi. Gitu ya. Jadi kita membenarkan tentang konsep-konsep tadi ya, bahwa perempuan itu lemah gitu ya. Perempuan itu butuh laki-laki, butuh sandaran gitu ya. Mungkin itu yang kemudian diciptakan gitu ya, di tataran sosial kita ya. Pada akhirnya ya, hal ini kemudian memaksa perempuan untuk percaya bahwa iya memang saya lemah, saya butuh laki-laki gitu ya. Jadi ini kemudian secara alami itu dibentuk oleh budaya. Dibentuk oleh budaya. Dan pada akhirnya kita jadi oh iya bener ya gitu ya. Jadi kita jadi tahu lah, jadi takut gitu ya, jadi ragu-ragu gitu ya, karena memang budaya mengkonstruksi seperti itu gitu ya. Nah, konsep tentang patriarkis ini gitu ya, ini teman-teman seringkali kemudian kita lihat di media-media kita ya.
misalkan di film, di siaran TV, di buku, di majalah, dan juga di iklan-iklan. Bagaimana film-film kita, ya, kemudian iklan-iklan kita ini kemudian memperlihatkan seperti itu. Misalkan perempuan pada posisi yang lemah digambarkan di sinetron kita, gitu ya. Bagaimana perempuan-perempuan itu kemudian menjadi yang teraniaya, gitu ya. Nanti kalau dia kuat dapat azab, misalkan seperti itu. Itu yang ada. Misalkan sinetron-sinetron kita, gitu ya, itu memperlihatkan misalkan iklan ataupun sinetron, gitu ya, memperlihatkan bagaimana perempuan itu bekerja di dalam rumah, gitu ya. Jadi urusan misalkan iklan-iklan yang berurusan dengan pekerjaan rumah tangga, seperti misalkan masak, gitu ya, bersih-bersih, itu selalu perempuan tuh yang jadi modelnya. Sementara laki-laki hanya pelengkap saja, ya. Misalkan ada iklan salah satu merek pewangi, gitu ya, pewangi pakaian, istri pintar, ya. Nah, si istrinya digambarkan sedang setrika, gitu ya. Nah, ini mengukuhkan bahwa istri pintar tuh bukan kamu yang IPK-nya 4, ya, tapi istri pintar adalah istri yang bisa mengurus suami sehingga pakaiannya licin dan wangi, gitu ya. Itu yang digambarkan oleh media-media kita, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, di sini kita lihat bagaimana privilege, ya, yang ada pada laki-laki dan juga perempuan, ya, yang sangat berbeda, ya, di mana privilege laki-laki, ya, itu kemudian memberikan perlakuan yang istimewa bahkan ketika sebelum laki-laki itu dilahirkan, ya. Banyak ya anggapan di sekitar kita yang melihat bahwa anak laki-laki itu penerus keturunan, ya, sementara ke perempuan itu tidak disebutkan sebagai penerus keturunan. Harapan keluarga, nah, mungkin kata-kata seperti itu yang sering, ya. Nah, kemudian ini membuat image maskulin pada laki-laki. Jadi laki-laki itu harus bisa, ya, harus serba bisa, gitu ya. Jadi kalau ada laki-laki misalkan tidak bisa menjadi pemimpin, dianggap sebagai laki-laki yang gagal. Laki-laki berpenghasilan tidak besar, gagal, gitu ya. Berat sekali menjadi laki-laki. Menumpahkan perasaannya, gitu ya. Misalkan di sosial media dianggap baper, nggak wajar, gitu ya. Ya, jadi itu tidak, seolah-olah tidak menjadi tidak menjadi sebuah sesuatu yang dimaklumi oleh masyarakat, gitu ya. Padahal sebenarnya sama, ya. Ya, sebenarnya sama bahwa laki-laki dan perempuan itu punya kesempatan yang sama, gitu. Ya, oke. Jadi maskulinitas, ya, itu adalah struktur kekuasaan, ya, di mana tentang maskulinitas ini sebenarnya sudah ada dari dulu, ya. Bahkan tadi sebelum laki-laki itu lahir, ya, kekuasaan itu sudah mengakar kuat pada laki-laki, ya. Saya contohkan, ya, dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Misalkan ada seorang office boy laki-laki, namanya office boy, ya, boy laki-laki, ya, office boy laki-laki. Ketika dia di kantor, dia melayani pekerja yang di kantor, taruhlah misalnya di kampus, gitu ya. Jadi dia melayani dosen, karyawan atau dan sebagainya. Dia layani lah, dibersihkan, dibikinan minum dan seterusnya. Pekerjaan yang semestinya pekerjaan domestik, ya, bersih-bersih, menyiapkan minum, itu dilakukan oleh laki-laki. Tapi di situ karena dia sebagai office boy pekerjaannya. Tapi begitu dia pulang ke rumah lagi, gitu ya. Kemudian dia posisinya menjadi berbeda, disambut istrinya, diambilkan minum, dipijetin, ya. Akhirnya posisinya berbeda. Jadi di kampus, ya, atau di kantor, dia melakukan pekerjaan yang sebenarnya domestik, tapi itu bukan karena konstruksi budaya patriarki, tapi karena memang pekerjaannya. Tapi begitu di rumah, ya, peran dia sebagai laki-laki nih, ya, sebagai fungsi maskulinitasnya itu yang dilanggengkan lah, gitu ya. Jadi itu sebenarnya secara sadar maupun tidak sadar, teman-teman, terus-menerus dilanggengkan di dalam kehidupan kita, gitu ya. Jadi anggapan-anggapan bahwa laki-laki lebih kuat, gitu ya, sementara perempuan lemah, gitu ya. Kemudian laki-laki itu tabu ngomong sakit, gitu ya, sementara perempuan boleh mengeluh. Kemudian laki-laki bisa mengekspresikan simpatinya, perempuan bisa mengekspresikan simpatinya, sementara laki-laki tidak, gitu ya. Oke, jadi sangat seksis, ya. Ada hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan, gitu ya.
Misalkan laki-laki itu boleh pulang malam, perempuan kalau pulang malam dianggap tidak wajar atau tidak selayaknya gitu ya. Nah, kemudian laki-laki boleh aktif menyatakan perasaan atau di dalam hubungan seks, sementara perempuan itu tabu gitu ya. Dan juga misalkan laki-laki boleh marah gitu ya, sementara perempuan kayaknya kalau marah kemudian kasar itu dianggap bukan perempuan yang baik gitu ya. Nah, pertanyaannya gitu ya, apakah kondisi ini kemudian menjadi berbahaya? Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Apakah kondisi ini berbahaya ketika laki-laki tidak diperkenankan untuk menyatakan perasaannya? Laki-laki tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak menjadi pemimpin, tidak menjadi penerus keluarga dan seterusnya. Apakah ini menjadi berbahaya? Silakan. Ya, ya. Bisa jadi berbahaya sih. Karena? Gimana tadi itu yang laki-laki ini gagal dalam misalkan penghasilan istrinya lebih besar. bisa jadi kan rumah tangganya itu kan dari pengalaman juga ya Bu aja yang dari saya sendiri, yaitu dari patriarki itu tadi, mama saya lebih tinggi, jadi ya keruntuhan rumah tangga itu tadi itu berbahaya banget. Ya, berbahaya. Ya, bisa jadi berbahaya. Karena apa? Tertekan laki-laki ya. Ketika dia tidak mengikuti gender role tadi gitu ya, dianggap gagal ya. Pada akhirnya itu akan membahayakan ya keutuhan rumah tangga misalkan. Jadi berbahaya untuk laki-laki sendiri dan berbahaya sebenarnya juga untuk perempuan gitu ya. Jadi berbahaya untuk semua gitu ya. Oke. Nah, ini kita lihat teman-teman ya, ini yang selalu ada di dalam media-media kita ya, penggambaran bagaimana laki-laki dan perempuan. Perempuan ini dia penurut gitu ya, kemudian toleran dan seterusnya, sementara laki-laki ini harus kuat, harus kaya gitu ya. Makanya film-film kita Cinderella misalkan ya, perempuan miskin gitu ya, kemudian menikah dengan laki-laki kaya gitu ya. Selalu penggambarannya seperti itu ya. Kemudian penggambarannya juga tentang identitas perempuan gitu ya. Bagaimana perempuan itu ya dianggap baik itu kalau dia lembut, dia tunduk gitu ya. Dia masih virgin misalkan gitu ya. Kemudian berarti seperti malaikat gitu ya. Itu menjadi penggambaran di media-media kita ya. Jadi yang ideal. Kemudian sederhana, tidak menggoda gitu ya. Pokoknya mengasuh, berkorban, ada manja-manjanya gitu. Jangan terlalu kuat lah perempuan itu gitu ya. Dan juga tidak pemarah. Itu penggambaran yang ada di media kita. Sementara bukan perempuan baik kalau dia kasar. Makanya banyak ya perempuan yang tidak baik kemudian tadi misalkan mendapatkan azab lah atau apalah gitu ya film-film kita ya. Kemudian misalkan banyak pasangan seksualnya gitu ya, cemburu dan seterusnya, itu juga menjadi bukan perempuan yang baik gitu ya. Dan inilah ya teman-teman, kalau kita melihat bagaimana penggambaran di media kita tentang maskulinitas dan feminitas. Jadi dari sini teman-teman bisa melihat bahwa tentang gender tadi gitu ya, ini dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga kemudian membuat sebuah definisi bersama antara feminitas dan maskulinitas gitu ya. Di mana maskulinitas dan feminitas ini kemudian membuat sebuah tradisi gender role, bagaimana menjadi perempuan yang baik, bagaimana menjadi seorang laki-laki yang baik ya. Nah, oke. Jadi teman-teman kira-kira itu dulu pertemuan kita kali ini gitu ya. Nanti kita akan sambung di pertemuan-pertemuan yang akan datang gitu ya. Nah, pertemuan besok kita akan berdiskusi tentang feminisme dan juga sejarah feminisme. Pasti seru sekali. Nanti Anda akan mempelajari tentang bagaimana tokoh-tokoh feminisme di luar ya, dan bagaimana nanti perkembangannya hingga sampai ke Indonesia. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.